tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan di mana ada Roh-Mu, di situ ada kemerdekaan. Di situ ada kesembuhan. Di situ ada pemulihan. Di mana Engkau hadir, kami pulang tidak seperti kami datang. Kami pulang diubahkan. Kami tahu kami akan pulang dari tempat ini dengan sukacita, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sungguh hati kami limpah dengan ucapan syukur. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Lewat firman-Mu tegur kami Tuhan. Perbaiki kami dan kuatkan kami juga. Kami butuh firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang bukan siapa-siapa, yang tidak ada artinya ini Tuhan. Kau tahu hamba-Mu sangat banyak keterbatasan dalam penyampaian akan firman-Mu. Hamba-Mu sangat-sangat terbatas. Tapi Roh-Mu tidak pernah terbatas. Sebab itu kami izinkan Roh Kudus untuk berkarya, bergerak, berbicara. Berkarya Roh Kudus di tengah-tengah kami. Kami percaya Engkau hadir untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Sama-sama kita mau katakan, amin. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, silakan kembali duduk. Selamat pagi, selamat siang, shalom. Hari ini saya akan mulai dengan membacakan praise report, kesaksian dari jemaat. Shalom teman-teman, saya ingin cerita kebaikan Tuhan yang dahsyat. Jadi ceritanya tahun 2022, saya mengalami pendarahan hampir 2 bulan. Saya ke dokter Objin di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Bekasi Barat. Dan setelah USG, kata dokter ada miom. Dan oleh dokter dikasih obat untuk menghentikan pendarahannya. Kalau sudah berhenti, suruh balik untuk biopsi. Dan setelah berhenti pendarahan, saya tidak balik lagi karena takut. Berjalan kurang lebih 1 tahun, kemarin saya mengalami pendarahan lagi, akhirnya saya balik lagi ke Rumah Sakit Mitra Keluarga. Dan setelah dicek dokter, miomnya sudah besar dan banyak serta nempel. Ada kista juga ukuran besar. Karena setiap haid itu sakitnya sakit banget. Maka harus ada tindakan yaitu operasi. Kalau operasi hanya angkat miom dan kista, itu biasanya bisa tumbuh lagi. Dokter menyarankan untuk angkat rahim. Setelah pendarahan selesai, disuruh balik lagi dan kapan siap untuk operasi. Jujur saya takut sekali mendengar kata operasi. Tanggal 20 Agustus kemarin, saya mengikuti ibadah praise party di sini jam 4 sore. Di situ saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan. Saya duduk dan nangis lemes, saya katakan sama Tuhan, sembuh gak sembuh, aku mau tetap memuji-Mu, menyembah-Mu. Kemudian Pastor Andrew bilang, mari datang dengan penuh keberanian. Hampiri tata kasih karunia untuk menerima rahmat dan kasih-Nya. Saatnya kita untuk menerima semuanya itu. Dan Pastor Andrew bilang, terima kesembuhan. Saya aminkan itu. Singkat cerita, hari Senin tanggal 21 Agustus, suami saya mendaftarkan saya ke dokter Objin di Rumah Sakit Mitra Keluarga. Kalau mau dioperasi, pikir kita di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading aja. Dan ternyata dokternya bilang, miomnya sudah gak ada. Ada kista, tapi kecil banget, gak perlu operasi, gak perlu angkat rahim. Puji Tuhan, saya tidak jadi operasi. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus hidup, Dia berkuasa, Dia menyembuhkan, Dia memulihkan, yang terbelenggu dibebaskan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang bersaksi adalah salah satu singer kita yang barusan muncul ini. Mana Kak Elok? Kak Elok, mana Kak Elok? Angkat tangan. Benar ya? Benar terjadi ya? Segala kemuliaan untuk Tuhan. Kalau Kak Elok bisa mengalami, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, siapapun Anda dengan iman yang sama, terima anugerah Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan. Hal itu pun bisa terjadi sama saudara dan saya. Amin. Puji Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ayo kita lanjut, kita belajar firman Tuhan. Ngomong sama kiri kananmu, katakan siap belajar firman Tuhan gak? Ayo buka Alkitab kita sama-sama di Yohanes 8 ayat yang ke-36. Yohanes, kalau Bapak Ibu Saudara mempunyai kesaksian, tolong kirimkan ke kita. Supaya setiap kali ada ibadah kita bisa menyampaikan. Supaya iman Anda juga dikuatkan. Saya percaya di tempat ini di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada mujizat. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama buka di Yohanes 8 ayat yang ke-36. Tolong multimedia boleh bantu saya.
Dengan suara yang keras kita mau baca 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Indonesia. Ayo, kalau saya bilang Indonesia, Anda bilang merdeka. Kalau saya bilang GSJS, Anda bilang bangkit. Oke? Indonesia. Indonesia. GSJS. Indonesia. GSJS. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Dikatakan firman Tuhan, kalau anak itu memerdekakan kita, kita benar-benar merdeka. Pertanyaan saya, apa itu kemerdekaan? Ada yang jawab, bebas Pak. Apa itu freedom? Saya pernah tanya pertanyaan ini kepada anak muda, dan rata-rata jawab saya, apa itu kemerdekaan? Mereka jawabnya, kemerdekaan adalah bisa melakukan apapun dan kapanpun. Saya bebas untuk melakukan, saya sudah dewasa, saya orang merdeka. Jadi saya mau melakukan apapun boleh, gak ada yang bisa melarang saya. Dan kapanpun saya ingin melakukannya, terserah saya. Karena saya orang merdeka. Pak, Bu, kalau definisi merdeka adalah melakukan apapun yang kita mau dan kapanpun. Itu namanya orang barbar. Itu bukan merdeka. Bahasa Jermannya, sak karpe dewe. Semau gue. Pak Bu, Indonesia sudah merdeka, tapi di Indonesia masih tetap ada peraturan. Saya kasih contoh. Besok tanggal 4 September. Anda punya plat mobil genap, cobalah bawa ke tengah kota. Denda 500.000, bahkan lebih. Betul nggak? Karena ada peraturan, ganjil genap. Pak Bu, Anda teriak, mungkin saat ditangkap Anda teriak, saya orang merdeka. Pasti Anda dibawa ke kantor polisi. Saya nggak mau bayar denda, saya orang merdeka. Kalau nggak dibawa ke kantor polisi, dibawa ke rumah sakit, ke panti ODGJ. Memang Indonesia sudah merdeka. Tapi bukan berarti kamu bebas untuk melakukan apapun yang kamu mau. Bukan berarti kita bisa sak karpe dewek, semau gue. Indonesia merdeka bukan artinya kita bisa melakukan apapun yang kita mau dan kapanpun yang kita mau. Jadi apa itu merdeka? Tampilkan. Merdeka adalah mampu untuk tidak melakukan di saat kita tidak ingin melakukannya. Beda ya? Sekali lagi. Merdeka adalah mampu untuk tidak melakukan di saat kita tidak ingin melakukannya. Saat Indonesia dijajah sama Jepang. Orang Indonesia gak mau menghormati orang Jepang, harus tunduk. Tapi harus melakukan. Kalau gak dilakukan diapain? Disiksa. Betul ya? Saat dijajah ya. Pak Bu, saya kenal orang yang punya duit. Dia punya segalanya. Dia mau keliling dunia bisa. Tapi terbang ke Hong Kong aja gak bisa. Bukan karena gak punya duit. Karena ke Hong Kong flightnya 4 jam. Dan dia tidak bisa 1 jam pun tanpa merokok. 1 jam tanpa merokok itu menyiksa dia. Dia lebih baik merokok di rumah daripada keliling dunia. Saya mau tanya, apakah itu merdeka? Itu merdeka gak? Itu bukan orang merdeka, itu orang yang terbelenggu. Itu orang yang tersiksa. Dia gak mau merokok, aku maunya keliling dunia. Tapi dia harus merokok. Karena apa? Terbelenggu. Memang dia bebas untuk melakukan, gak ada yang melarang dia. Mungkin istrinya tidak bisa melarang dia untuk merokok. Tapi di saat dia tidak mau melakukan, gak bisa. Dia harus merokok. Ada orang yang tidak bisa berhenti pornografi. Dia ingin berhenti, tapi gak bisa. Pornografi menggerogoti rumah tangganya. Karena dosa pornografi, dia sering bertengkar sama istrinya. Keluarganya hancur, dan pornografi menghancurkan rumah tangganya. Dia ingin bebas,
Dia tidak mau melakukan. Aku mau Pak, ada orang yang tanya ngomong sama saya mau Pak rekonsiliasi sama istri saya. Tapi saya tidak bisa bebas dari pornografi. Saya tidak bisa bebas dari perselingkuhan saya. Saya mau bebas, saya mau hidup benar. Tapi saya tidak bisa. Orang itu bukan orang merdeka. Orang itu terbelenggu. Dia tersiksa. Pak Bu, dosa itu sifatnya mengikat. Dosa itu sifatnya membelenggu. Rasul Paulus pernah berkata di dalam kitab Roma, I have the desire to do what is good, but I cannot carry it out. For I do not do the good I want to do, but the evil I do not want to do, this I keep on doing. Aku tahu apa yang baik dan aku mau melakukan yang baik. Tapi aku gak bisa. Melainkan yang buruk yang aku lakukan. Sebaliknya yang jahat yang aku lakukan, itu sifatnya dosa. Sebab itu Bapak Ibu Saudara hari ini, sesekali lah, mungkin berminggu-minggu kita sudah berbicara tentang mujizat, tentang iman. Ingat minggu lalu, Pastor Ruth Julia yang khotbah di sini, berbicara tentang apa? Sepakat dengan Tuhan, iman ada mujizat, kita mengaminkan itu. Tapi sesekali, boleh ya, saya nyinggung dosa hari ini? Boleh ya? Tanya sama kiri kanan, boleh gak? Pak Bu, hari ini kita mau belajar bagaimana kita mau merdeka dari dosa. Halo? Ini khotbah kurang populer, saya tahu ini khotbah yang tidak disukai. Kemungkinan Anda minggu depan gak datang lagi. Atau Pastor Andrew khotbah gak datang lagi. Karena Pastor Andrew khotbah itu menyinggung saya terus. Dosa yang diangkat terus. Tapi saya sebagai gembala saya mau mengatakan bahwa ini penting. Supaya tidak ada di sini, tidak ada jemaat GSJS yang terbelenggu. Tuhan ingin kita merdeka. Kalau Tuhan memerdekakan kita, kita sungguh-sungguh merdeka. Saya hari ini akan kasih 3 poin yang sederhana. Kalau cukup waktunya 3, kalau enggak cukup 2 aja. Bagaimana kita bisa benar-benar merdeka dari dosa. Saya berdoa di dalam nama Yesus, kalau ada Anda yang datang dengan terbelenggu, pulang dari tempat ini, Anda akan dilepaskan oleh Tuhan. Yang pertama, kita lihat sama-sama. Kita mau sama-sama hari ini merdeka dari dosa. Buka sama-sama dengan saya di Kejadian 39 ayat 7 sampai yang ke-12. Kejadian 39 ayat yang ke-7 sampai 12. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Selang beberapa waktu, istri tuannya maksudnya Tante Potifar, memandang Yusuf dengan berahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ternyata bahaya ya. Ternyata bukan hanya pria penggoda. Ternyata tanda girang juga banyak. Ya, makanya bapak-bapak hati-hati. Ya, istri-istri yang duduk sebelah bapak-bapaknya, ngomong sama mereka, Pak hati-hati, tanda girang banyak. Lanjut ke ayat yang 10. Skip ke ayat yang 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengar bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada satu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Perhatikan. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Perhatikan kalimat ini. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan... Ayo sama-sama dan lari keluar. Pak Bu, Yusuf adalah orang bijaksana. Dia melihat nih, dia mulai digoda. Dan saya percaya Yusuf adalah laki-laki normal. Ya, saya yakin dan percaya Yusuf, jangan-jangan ada orang yang buat teori, oh Yusuf mungkin LGBT kali. Yusuf pria normal. Saya yakin pria normal seperti Anda dan saya. Digoda sama Tante Poti. Jangan bayangkan Tante Poti itu gembrot besar gini Bapak Ibu ya. Istrinya jenderal. Istrinya orang kaya. Wah pasti sebagai lelaki normal. Digoda seperti itu setiap hari. Terus lihat tiba-tiba Tante Poti telanjang bulat. Pak, reaksi Anda gimana? Lari Pak, masa?
Pak, saya kabur, Pak. Masa? Jangan-jangan bukan lari meninggalkan, lari memeluk dia. Yusuf adalah orang bijaksana. Dia lihat ada dosa di depan mata. Apa yang dia lakukan? Lari. Nomor satu, kalau Anda mulai hari ini ingin bebas dari dosa, kunci nomor satu adalah lari. Ngomong sama kiri kananmu, katakan lari. Pak, Bu, kunci nomor satu agar Anda tidak jatuh terus di dalam dosa adalah mengetahui bahwa kita tidak kuat. Halo? Tidak ada manusia yang kuat dan kebal terhadap dosa. Ngomong sama kiri kanan saudara, jangan sok kuat. Sekuat-kuatnya manusia, Anda tidak akan kuat terhadap yang namanya dosa. Ada orang yang ngomong gini sama saya, Pak Pendeta, saya tidak akan pernah jatuh di dalam dosa. Kenapa? Saya ini kenal Tuhan. Saya ini dekat sama Tuhan. Saya ini cinta Tuhan. Bahkan mati buat Tuhan pun saya mau. Saya tidak akan menyangkal Tuhan. That sounds like Peter. Kedengaran seperti Petrus. Dia sombong rohani, dia sok rohani, akhirnya dia adalah orang pertama yang menyangkal Tuhan Yesus. Ada orang yang ngomong, Pak, saya ini kenal Tuhan seumur hidup saya. Saya ini cinta Tuhan. Gak mungkin saya menyangkal Tuhan. Saya setiap hari kalau bahasa roh 25 jam, Pak. Pendeta aja minder sama dia. Pak, Bu, kalau Yusuf berada di tempat itu dan tidak lari, dia pasti jatuh. Kenapa? Sekuat-kuatnya manusia, Anda tidak kuat terhadap dosa. Manusia yang sempurna, Adam dan Hawa. Saya mau tanya, Adam dan Hawa itu sempurna gak? Sempurna. Tuhan berkata, aku menciptakan mereka segambar dan serupa. Mereka adalah manusia sempurna tanpa dosa. Saya mau tanya, manusia yang sempurna, Adam dan Hawa, bisa gak jatuh di dalam dosa? Bisa gak jatuh di dalam dosa manusia yang sempurna? Bisa. Ngomong sama kiri kanan, apalagi elu. Sekali lagi, nomor satu kunci dari kemerdekaan terhadap dosa adalah saya tahu bahwa aku tidak kuat. Sehebat-hebatnya aku, meskipun pendeta, Anda mau majelis, Anda mau pelayanan, sebanyak apapun tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Mulai hari ini, lihat hal-hal yang membuat Anda berdosa, lari dari itu. Saya mau tanya, apa yang hari ini membuat Anda berdosa? Apa? Apakah TikTok, Instagram, sosial media? Yang membuat Anda jatuh di dalam dosa? Yang membuat Anda mengenali apa yang namanya perselingkuhan? Hapus Instagramnya, hapus TikToknya. Apa yang membuat Anda hari ini jatuh dalam dosa? Apakah itu pergaulan Anda? Karena pergaulan Anda tahu apa itu perselingkuh. Ibu-ibu berkumpul, lalu ibu-ibu yang lain mengajarkan Anda, oh selingkuh itu tidak apa-apa. Tahu singkatan setia, selingkuh tiada akhir. Kalau demikian, pergaulan Anda menyesatkan Anda. Firman Tuhan mengajarkan kita, lari, tinggalkan semua teman-teman Anda. Kalau dalam pekerjaan Anda disesatkan. Di dalam pekerjaan Anda dipaksa untuk melakukan dosa. Saya tahu ada profesi-profesi tertentu. Banyak yang cerita sama saya. Profesi tertentu, mereka itu kalau ketemu sama klien besar, harus menemani entertain. Tahu ya? Menemani dalam entertain. Kalau nggak menemani entertain, kalau tidak main perempuan sama big boss, nggak dapat tender. Ada banyak yang ngomong sama saya, Pak, saya terpaksa harus menemui bos saya untuk mabuk-mabukan, untuk main perempuan, untuk berselingkuh. Saya sebenarnya tidak mau. Apa yang harus saya lakukan? Mungkin Anda bertanya seperti itu, izinkan saya berkata, tinggalkan pekerjaan itu. Tuhan akan sediakan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada pekerjaan itu. Amin. Tinggalkan. Apa
Apa yang membuat Anda jatuh di dalam dosa? Contohlah Yusuf. Tidak ada manusia yang kuat, cepat-cepat lari. Kita buka sama-sama di Matius 4 ayat yang ketiga. Pak Bu, iblis itu selalu mulai dari sesuatu yang tidak salah. Kita lihat strateginya iblis untuk menjatuhkan kita. Ini adalah godaan iblis untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Dan ini adalah godaan yang pertama. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setan mengawali dengan berkata apa? Perintahkanlah batu ini menjadi batu jadi roti. Saya mau tanya, apa salahnya mengubah batu jadi roti? Ada yang salah nggak? Dosa nggak mengubah batu jadi roti? Tuhan Yesus aja bisa kok mengubah air jadi anggur. Apa salahnya mengubah batu jadi? Nggak ada salahnya. Izinkan saya berkata, it's absolutely fine. Sama sekali tidak ada masalah. Setan selalu mulai dengan sesuatu yang kelihatannya nggak apa-apa. Ini nggak salah kok. Memangnya kenapa? Ada yang ngomong gini sama saya, Pak, apa salahnya saya mengantarkan pulang lawan jenis? Kalau Anda jomblo, nggak masalah. Ada di sini yang masih jomblo? Angkat tangan, lihat kiri kanan, siapa tahu dapat tender. Kalau Anda jomblo, Anda mengantarkan pulang lawan jenis, nggak apa-apa. Masalahnya, kalau Anda sudah punya suami, punya istri, lalu berduaan di dalam mobil, itu masalah besar. Lupa kan nggak ngapa-ngapain. Nggak pegangan tangan, nggak rangkul-rangkulan, nggak cium-ciuman. Bahkan kita nggak bersinggung, cuman ngantarkan pulang. Salah nggak cuman ngantarkan pulang? Driver Grab aja nganterin pulang kok. Memang kelihatannya nggak apa-apa, tidak berbuat dosa. Tapi coba lakukan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Lakukan terus setiap hari. Driving berdua di dalam mobil. Penelitian membuktikan menaikkan 30% hormon seks. Driving berdua di dalam mobil. Memang gak apa-apa. Coba. Lalu di driving itu mulai curhat. Istriku loh seperti ini. Oh ya suamiku juga. Ya gimana? Sabar ya. Mulainya gak apa-apa. Tapi di situ mulai benih-benih cinta. Di situ mulai niat untuk berselingkuh. Oleh sebab itu, Pak, Bu, saya kasih tahu ya. Ini demi kebaikan rumah tangga Anda. Kalau Anda, Pak, lagi sendirian. Lalu ada perempuan yang cantik minta. Boleh gak Pak anterin saya pulang? Panggilkan Gojek. Panggilkan, oke boleh. Tapi pakai teman saya, namanya Grab. Namanya Gojek. Saya tidak akan nganterin kecuali kalau rame-rame. Saya bersama, bukan berarti satu lelaki banyak perempuan ya. Itu sama aja Pak, sama aja. Kalau Anda punya teman sama istri Anda atau sama teman lelaki yang lain gak apa-apa. Tapi kalau berdua, diminta antarin pulang, diapain Pak? Dipesankan Grab, dipesankan Gojek. Yang setuju katakan, susah ya Pak ya? Ada yang tanya gini, Pak, apa salahnya chatting sama teman saya perempuan? Ini cowok. Cuman chatting aja Pak. Cuman berteman aja. Cuman sahabat aja. Kan cuman teman Pak. Nggak berselingkuh, cuman curhat, cuman konseling. Konseling Pak, dia konseling Pak sama saya. Konseling, kebanyakan konseling, lama-lama konsleting. Lalu dari chatting itu ditanya, lagi ngapain, lagi di mana? Pak, saya kasih tahu ya Pak, Bu ya. Kalau chatting sama lawan jenis, kalau Anda punya suami atau istri, chatting secukupnya. Oke? Masalah pekerjaan, sudah selesai belum? Sudah, titik.
Tidak perlu dikasih embel-embel, sudah makan belum? Lagi di mana? Oh iya, saya lagi di GSJS di Moy. Saya kasih tahu ya Pak, kalau Bapak punya istri, lalu ada perempuan lain mulai bertanya-tanya, di mana? Lagi apa? Sudah makan belum? Jawab, najis. Bu, juga dengan ibu sama. Kalau Anda sudah punya suami, ada laki lain, coba ngechat, oh ya, lagi di mana? Kamu hari ini kelihatan cantik sekali. Jawab dia, jijik. Enggak, ada orang ngomong sama saya, enggak ada salahnya, kan just friends. Sahabat. Saya kasih tahu ya, perempuan sama laki-laki tidak bisa bersahabat. Kecuali suami atau istri. Tidak bisa bersahabat. Kenapa? Pasti salah satu baper. Tahu baper? Bawa perasaan. Pasti salah satu. Nah, Pak Bu, kalau saya konseling pernikahan, saya itu selalu berkata, setan itu tidak perlu pintu yang terbuka. Setan itu hanya butuh celah. Ada celah dikit, dia hanya butuh mengubah batu menjadi roti. Mulainya dari situ dulu. Selesai hidup kita kalau kita membuka celah. Ada yang tanya gini juga sama saya. Pak Pendeta, memang gak boleh saya ikut reuni? Saya mau tanya, boleh gak reuni? Boleh ya. Tapi kalau reuninya mengeluarkan sebuah peraturan, tidak boleh membawa suami atau istri, itu reuni sesat. Jangan mau ikut. Yang setuju katakan yes. Iya dong. Gak boleh membawa suami istri. Apa tujuannya? Lalu ke sana ketemu sama mantan kekasih. Ketemu sama, iya gimana kabarmu? Ya aku baik. Lalu CLBK. Tahu CLBK? Cinta lama belum kelar. Selesai sudah. Rumah tangga hancur. Banyak kasus karena reuni. Jadi saya sudah katakan dulu ya, kalau reuni gak boleh membawa suami istri, boleh gak? Itu membuat celah, cepat-cepat lari. Ada anak muda tanya gini sama saya, Pak Pendeta, memang apa salahnya ke night club? Saya cuma duduk-duduk, saya cuma nonton, dengerin musik, memang salah. Saya gak ngerokok, saya cuma duduk. Salah gak? Duduk gak ada salahnya. Tapi coba Anda lakukan selama 3 bulan, 6 bulan. Apakah Anda cuma duduk? Lihat teman Anda mabuk, ngerokok, narkoba. Cuma duduk? Nggak mungkin. Dari awal pesen Coca-Cola, berapa bulan kemudian sudah mabuk sama vodka. Nggak mungkin. Iblis itu pintar. Mulai dari sesuatu yang nggak apa-apa. Saya kasih tahu ya, sin always starts small. Sin always starts small. Apa dosa pertama di dalam dunia ini? Membunuh? Berselingkuh? Adam mau berselingkuh sama siapa? Monyet. Apa dosa pertama di dalam dunia? Cuman, ini loh, jak fun ini loh. Makanya jak danje. Apa? Jak fun ini loh. Apa salahnya makan? Tapi begitu kita masuk dalam perangkat iblis, selesai. Satu dunia hancur. Dosa masuk dalam dunia hanya karena apa? Bukan membunuh, bukan berselingkuh, bukan berzina. Ngapain? Fun. Pak, Bu, tidak ada orang yang langsung jadi orang yang berdosa. Tidak ada orang yang langsung jadi orang yang rusak. Kodok Anda masukin ke dalam air yang mendidih. Apa yang dilakukan? Dia loncat. Betul? Tapi setan itu tidak sebodoh itu. Setan tahu, pasti loncat. Gak mungkin ada orang baik-baik langsung berselingkuh. Langsung meninggalkan istrinya, gak mungkin. Kodok dimasukkan ke dalam air biasa dulu. Kodoknya nyaman, ditutup. Dikunci dari bawah. Dinyalakan api. Selesai, mati kodoknya. Ngerti maksudnya? Paham ya? Gak mungkin ada orang yang langsung membunuh.
Gak mungkin. Anda orang seperti saya, kita waras. Gak mungkin ada ibu-ibu baik-baik langsung membunuh, dikasih sianida. Gak mungkin. Tapi mulai dari membenci dulu. Setan bilang gak apa-apa membenci. Kan kamu gak ngapa-ngapain dia. Kamu benci dia. Dari benci, dari iri hati. Dibiarin terus iri hati sama bencinya. Akhirnya bertumbuh dosa. Ujung-ujungnya membunuh. Orang normal dijadikan setan pembunuh. Celahnya dimulai dari mana? Benci. Gak mungkin ada orang yang langsung berselingkuh meninggalkan istri. Dimulai dari mana? Dimulai dari micro cheating. Lagi di mana? Lagi di GSC. Sudah makan belum? Belum. Kamu sudah belum. Mulai dari situ. Tidak mungkin ada orang yang langsung suka main perempuan. Dimulai dulu dari pergaulan yang buruk. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Oleh sebab itu, ayo perhatikan ya. Be grateful. Bersyukurlah untuk istri yang suka ngomel. Bu, gak ada amin bu. Ini saatnya ibu-ibu untuk katakan amin. Pak, bersyukurlah untuk istri yang suka ngomel. Pak, bersyukurlah untuk istri yang suka ngecek handphone Anda. Nggak ada amin, Pak. Berat kayaknya aminnya hari ini ya. Pak, istri sudah tahu nggak password handphonenya? Amin. Oh, terima kasih Pak. Sudah tahu nggak password handphonenya? Kalau belum tahu, sekarang saling bongkar. Ayo, tugas sekarang. Sebelum kita pulang, pastikan pulang dari tempat ini, istri tahu password handphone suami. Suami tahu password handphone istri. Ayo, lakukan sekarang, Bu. Saya izinkan buka HP semua sekarang. Ayo, tukar password. Ayo. Ya. Bersyukurlah mempunyai suami yang protektif. Pak, gak ada amin Pak. Bu, bersyukurlah punya suami yang protektif. Bersyukurlah punya suami yang jelesan. Supaya apa? Kalau suaminya los, tahu los? Sembarang kamu mau ngapain. Situlah bisa mulai timbul benih perselingkuhan. Anak-anak muda. Sini banyak ya anak-anak muda. Bersyukurlah untuk orang tua yang mendisiplin Anda. Ayo, hai anak muda, dengerin semua anak-anak muda. Anda masih punya orang tua yang care, Anda masih punya orang tua yang suka ngomel, Anda masih punya orang tua yang suka disiplin. Bahkan Anda punya mama, papa yang kalau Anda salah, mereka, they don't hesitate to hit you. Mereka memukul Anda, bersyukur. Mungkin kalau Anda tidak punya orang tua yang disiplin, mungkin hari ini Anda sudah di dalam penjara. Jadi bersyukurlah. Ya. Mungkin hari ini kalau saya nggak punya mama atau papa yang disiplin saya, mama papa yang keras, mungkin saya nggak seperti ini sekarang. Mungkin saya sudah di dalam penjara sekarang. Saya bersyukur mempunyai orang tua yang mendisiplin saya. Amin. Bersyukurlah untuk orang-orang di sekeliling kita yang masih care sama kita. Karena setan itu tidak perlu pintu yang terbuka lebar. Setan itu hanya butuh apa? Mulai hari ini, lihat sesuatu yang salah atau bakal nyerempet ke dosa. Lakukan seperti Yusuf. Ngapain? Ngapain? Ngomong sama kiri kananmu, lari. Amin. Karena tidak ada manusia yang kuat terhadap dosa. Saya lemah, Anda lemah. Sebab itu kita lihat dosa. Yuk cepat-cepat lari. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, kayaknya ini yang terakhir. Kayaknya gak nutut karena waktu. Sebentar lagi ada perjamuan, ada doa pengurapan ya. Kita buka sama-sama di Yohanes 8 ayat yang ke-32. Yohanes 8 ayat yang ke-32. Oke, baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua, yang memerdekakan kita adalah kebenaran. Kalau ada kebenaran,
ada juga kebohongan. Betul ya? Ada kebenaran, ada kebohongan. Firman Tuhan berkata, setan adalah bapak segala dusta. Dia tukang bohong, dia tukang tipu. Ada banyak hal strategi setan untuk menipu kita, tapi ini salah satu. Kembali ke Matius 4, kembali tadi ke ayat yang ketiga aja. Nanti Bapak Ibu tolong di rumah baca sendiri Matius 4 ini, perikop tentang pencobaan di padang gurun. Banyak rahasia sekali di sini, tapi saya nggak punya waktu yang cukup untuk mengupas satu-satu. Mungkin next time, ayat yang ketiga. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi. 3 kali setan berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah. Berapa kali? 3 kali. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah. Tapi di situ ada satu kata yang dihilangkan. Kata apa itu? Kita mundur beberapa ayat sebelum ayat ini. Matius 3 ayat 17. Matius 3 ayat 17. Oke. 1, 2, 3. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Kalau setan dengar ini seharusnya dia berkata kepada Tuhan Yesus, kalau engkau anak Allah yang sangat dikasihi. Kan gitu? If you are the beloved of the Lord. Tapi setan menghilangkan kata apa? Yang dikasihi. Dalam Alkitab bahasa Inggris, setan menghilangkan kata beloved, yang dikasihi oleh Tuhan. Klik, ada di situ. Yang setan hilangkan kata apa? Yang kukasihi atau beloved. Setan sengaja. Dan ternyata ini loh strateginya setan. Setan akan selalu membuat kita lupa bahwa kita adalah anak-anak yang sangat dicintai Tuhan. Setan akan selalu membuat kita lupa bahwa kita punya Bapa yang baik. Saya pernah nyampaikan ini beberapa minggu yang lalu. Kamu berdoa, kamu cari Tuhan, kamu minta pertolongan Tuhan. Kamu lupa minggu lalu habis ngapain? Habis berbuat dosa. Kamu habis korupsi, kamu habis berselingkuh minggu lalu. Dan sekarang kamu berdoa minta tolong sama Tuhan. Kamu gak layak. Kamu gak pantas. Lebih baik gak usah doa. Kamu ke gereja melayani. Kamu lupa ya kamu adalah orang yang banyak dosanya. Kamu munafik. Lebih baik gak usah pelayanan, lebih baik gak usah datang ke gereja. Saya mau tanya, pernah dengar kata-kata seperti itu? Saya yakin banyak. Dan banyak orang mendengar itu, mereka mempercayai, iya ya, aku orang munafik, aku orang gak layak. Jadi aku gak usah berdoa. Aku gak usah ke gereja. Karena aku adalah orang munafik. Orang banyak dosa, semakin gak berdoa, apa yang terjadi? Semakin rusak. Orang banyak salah, tidak mendekat kepada Tuhan karena merasa dibohongin iblis. Lu gak layak dekat sama Tuhan. Kita semakin jauh dari Tuhan, apa yang terjadi sama hidup kita? Rumah tangga kita semakin hancur. Dan banyak orang mempercayai dan akhirnya mereka kalah. Banyak orang yang saya tanya di luar sana, kenapa kok sudah bertahun-tahun gak ke gereja? Saya merasa gak pantas, Pak. Saya merasa orang munafik datang ke gereja. Pak Bu, izinkan saya berkata ya, gereja justru adalah bengkel. Justru di saat Anda tahu Anda banyak salah, Anda banyak dosa. Disitulah sebenarnya Anda butuh Tuhan. Yang setuju katakan yes. Anda gak kuat, Anda lemah. Sebenarnya disitulah Anda seharusnya mendekat kepada Tuhan. Saya ulangi apa yang saya pernah sampaikan. Tahu apa bedanya Tuhan Yesus sama agama? Tahu? Apa bedanya Tuhan Yesus sama agama? Kalau agama berkata seperti ini. Kalau aku berbuat salah, aku pastikan Bapakku gak tahu. Kalau Bapakku gak tahu, aku habis. Kalau Bapakku mengetahui kesalahanku, aku akan dihajar, aku akan mati. Dia takut. Tapi dalam Tuhan Yesus berbeda. Aku habis berbuat salah nih.
Aku mau pastikan Bapakku tahu. Kenapa? Bapakku satu-satunya yang bisa menolong aku. Bapakku satu-satunya yang bisa mengangkat aku. Bapakku satu-satunya yang bisa mengampuni aku. Siapa? Bapakku yang di surga. Beda ya? Justru saat kita tahu kita lemah, kita masih terbelenggu sama dosa, jangan menjauh dari Tuhan. Ngapain? Mendekatlah sama Tuhan. Dia adalah Bapa kita yang sangat baik. Lanjut. 1 Petrus 5 ayat 8. Saya akan segera mengakhiri. Silakan pemain musik WL Singers. Saya nggak lama lagi. 1 Petrus 5 ayat 8. Sama-sama. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Rasul Petrus mengatakan, kembali ke ayat, bahwa setan itu seperti singa yang apa? Mengaum-ngaum. Kenapa kok Rasul Petrus mengatakan singa yang mengaum? Kenapa? Ada yang punya teori ini itu. Tapi Bapak Ibu Saudara kalau baca Alkitab, selalu punya prinsip ini. Kalau mau menafsirkan Alkitab ya, selalu punya prinsip ini. Let the Bible translate the Bible. Biarkan Alkitab yang menafsirkan Alkitab. Biarkan Alkitab yang menjelaskan Alkitab. Kenapa kok digambarkan setan seperti singa yang mengaum? Buka Amsal 19 ayat 12. Amsal 19 ayatnya 12. Baca sama-sama. Kemarahan raja adalah seperti apa? Raung singa. Jadi raungan singa itu melambangkan apa? Kemarahan raja. Raja kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi apa yang sedang setan lakukan? Dia meraung. Yesus marah sama kamu. Tuhan benci sama kamu. Tuhan gak sayang sama kamu. Tuhan sudah gak lagi di pihakmu. Percuma kamu berdoa, kamu gak pantas menerima pertolongan Tuhan. Itu tugasnya setan. Dia masukkan dalam kuping kita mengatakan kamu adalah orang yang dibenci sama Tuhan. Dan anehnya kita percaya gak? Banyak orang Kristen yang tertelan sama setan. Iya, mungkin aku gak layak. Mungkin Tuhan sudah gak sayang sama aku. Itu bohong. Kebenarannya apa? Kebenaran yang memerdekakan apa? Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelangga itu yang benar. Di saat kita tahu kita diampuni. Di saat kita tahu setiap hari selalu ada lembaran yang baru. Selalu ada lembaran putih di hadapan Tuhan. Di situ kita tahu, kita tidak boleh mengotori hidup kita lagi. Terakhir, 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 5 ayat ketiga. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintahnya itu tidak berat. Jadi orang yang mengasihi Allah, mereka akan menuruti perintah Allah. Oke? Masalahnya bukan perintahnya, Pak. Masalahnya adalah bagaimana saya bisa mencintai Tuhan. Kalau saya mencintai Tuhan, akibatnya adalah apa? Saya taat. Betul ya? Tapi perintahnya itu gak berat. Masalah buat saya adalah bagaimana saya bisa mencintai Tuhan. Kan gitu? Selalu banyak pertanyaan masuk ke saya. Pak, bagaimana saya bisa lebih lagi mencintai Tuhan? Lukas 7, 40-43. Saya akan tutup dengan ini. Perhatikan, ini sudah bagian yang terakhir dan ini sangat-sangat penting. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu, saud Simon. Katakanlah guru. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih lagi mengasihi dia? Klik. Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu. Jadi ada dua orang, 50 sama 500. Mereka hutang gak bisa bayar, sama tuannya bilang, gak apa-apa, aku ampuni semuanya. Yang lebih mengasihi siapa? Yang 500.
Saya kembalikan pertanyaan ini kepada Anda. Anda yang mana? Anda yang 50 atau Anda yang 500? Saya mau tanya, ayo renungkan. Kalau 50, 500, yang lebih mengasihi 500, saya mau tanya kepada Anda. Anda yang 50 atau Anda 500? Kalau Anda tanya sama saya jawab, hutang saya sama Tuhan 500 triliun dinar pun lebih. Saya punya hutang sama Tuhan yang saya tahu saya tidak akan pernah bisa membayar. Bahkan saya mati pun, semua habis pun, tidak bisa membayar hutang dosa saya. Nggak bisa. Hutang sama saya sama Tuhan terlalu banyak. Saya kembalikan kepada Anda. Ada 50 atau 500? Tergantung dari kesadaran Anda masing-masing. Pak Bu, bagaimana kita bisa mencintai Tuhan? Nomor 1, kita sadar bahwa hutang kita banyak. Sadar gak hutang kita banyak? Sadar? Hutang kita sama Tuhan itu terlalu banyak. Dan kita juga sadar bahwa semua hutang itu sudah terbayar lunas. Paham ya? Yuk setiap hari kita hidup dengan 2 kesadaran ini. Hutangku ini terlalu banyak. Hutang yang tidak akan bisa terbayar oleh apapun. Hutang saya mungkin triliunan sama Tuhan. Tapi saya tahu semuanya itu sudah dibebaskan. Sudah diampuni sama Tuhan. Kalau Anda menyadari itu benar-benar memaknai salib Kristus. Bagaimana Anda tidak bisa mencintai Tuhan? Anda pasti mencintai Tuhan. Karena Anda tahu Dia yang terlebih dahulu mencintai saya. Yang setuju katakan amin. Ngomong sama kiri kananmu, katakan, kamu sudah diampuni sama Tuhan. Sekali lagi, kamu sudah diampuni sama Tuhan. Yuk, hari ini kita meresapi hal itu. Saya hari ini akan mengakhiri dengan berkata, ada yang tanya kepada saya, what must I do? Apa yang saya harus lakukan? Sederhana. Kebenaran adalah kebenaran yang memerdekakan. Masalahnya banyak orang tidak percaya kepada kebenaran itu. Mulai hari ini apapun yang Anda rasakan, hari ini percayalah kebenaran. Hutangku banyak. Rasul Paulus pernah berkata, among all of the sinners, I am the chief of sinners. Aku adalah pemimpin orang-orang berdosa. Tapi aku tahu, aku pun sudah diampuni. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, di atas meja Tuhan, Tuhan sudah menyediakan semua hidangan makanan. Apa itu? Anugerah dan kasih karunia Tuhan. Ini yang saya lakukan setiap hari saat saya bangun pagi. Dan ini yang saya perintahkan saat di praise party kemarin ya. Terjadi banyak kesembuhan. Saya cuma suruh jemaat tutup mata. Dan untuk menerima anugerah Tuhan. Sekarang tutup mata Anda semuanya. Tutup mata semuanya. Everybody just close your eyes. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dan firman Tuhan berkata, anugerahnya, kasih karunia-Nya sudah tersedia di atas mejanya. Sekarang saatnya Anda menerima. Ngomong sama Tuhan sekarang, Tuhan aku menerima. Just receive His grace. Terimalah anugerahnya. Terimalah kasih karunia-Nya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan aku menerima kebaikan-Mu. Aku menerima kesembuhan-Mu. Aku menerima semua pengampunan-Mu hari ini. Terima anugerah Tuhan hari ini. Just receive His grace. Tuhan kami menerima semua kesembuhan-Mu hari ini. Kesembuhan yang sudah tersedia di atas meja-Mu. Kami menerima semuanya. Kami menerima semua pengampunan di atas meja-Mu. Kami menerimanya Tuhan. Kami menerima semua pemulihan yang Tuhan sudah sediakan. Just receive. Ayo 1 menit lagi. Terima semua kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku percaya, katakan, tiada yang mustahil di dalam. Ayo kita bangkit berdiri sama-sama. Segala perkara dapat kau lakukan, dan tanganmu tersedia untuk orang yang tak berdaya. Tetap angkat tanganmu untuk menerima kesembuhan Tuhan. Terima kesembuhan hari ini. Terima anugerah Tuhan hari ini. Sudah tersedia di atas meja Tuhan. Ayo hampiri Tuhan dengan penuh keberanian. Come on. Masih ada Tuhan yang tak terbatas. Janji-Mu menghidupkan. Ku memilih tetap percaya. Mari kita keluarkan roti dan anggur yang sudah kita terima.